Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, sahabat jelajah informasi. Nah, ini channel saya namanya Jelajah Informasi. Informasi apa saja wis ya. Ini dari Ngapak, Republik Ngapak ini. Hari ini biasa lagi istirahat, mau bikin konten review rongsok dan review Habib. Masih seputar Habib, ini konten yang menarik ya. Jadi ini buat rongsoker, imater, habiber, baklawer ya. Ini kopiker. Ini kopinya. Ini kopinya Forte kopiker. Ini banyak sekali jenis-jenis rongsok di sini nih. Sama juga dengan jenis-jenis Habib yang ada di Indonesia ya. Ada rongsok yang menjengkelkan, ada ya rongsok yang mengecewakan. Seperti ini nih. Ini dinamo, Mas. Ya. Dinamo ini kan biasanya seneng nih dapat ini karena dalamnya ini tembaga ya. Ternyata dicek apa? Aluminium. Begitu juga dengan Habib. Habib ya di apa? Tadinya husnudzon ya. Ini orang barokallah seperti yang diungkap kemarin, ada mantan muhibbin yang mobilnya pernah disewa terus digadekan, motornya pernah disewa terus digadekan. Terus apa lagi kemarin saya nggak bisa download dan diedit, ini langsung saja. Beberapa kali kayaknya di Jawa Timur deh, itu seorang kiai yang jadi korban dawir dan sekarang sudah sadar. Channelnya saya lupa. Setiap datang dikasih sangu 1 juta, 2 juta, 500.000, 300.000. Ya lumayanlah, dan yang puncaknya adalah minta santriwati untuk dinikahi karena si sang kiai ini tidak enak hati. Akhirnya bilang kepada, coba saja Bib datang ke wali santri ya, karena terus nggak enak sama kiainya. Akhirnya wali santri merelakan anaknya untuk dinikahi oleh oknum Habib tersebut, dan lagi-lagi berapa bulan atau setelah menikah kalau nggak salah, terus ditinggalkan, nggak dinafkahi, ditinggalkan begitu saja ya. Begitu rongsok nih, kadang rongsok ya, tapi masih mending rongsok ya banyak yang bermanfaat ya. Kayaknya banyakan rongsok yang bermanfaat daripada Habib. Biasanya ini nggak laku. Mana? Tapi masih laku. Masih laku buat apa ini biasanya? Kalau bersihkan bisa buat wadah beras, Pak. Oh, wadah beras. Ngambilnya di perahu gratis. Gratis. Yang orang bilang sepele. Sepele. Berarti misalkan ada orang jual ini 1 kilo berapa? Yang 1 kilo 5.000. 5.000 daripada ada di pencemaran ya. Iya, dibuang. Dimanfaatkan. Lah ini dalamnya apa? Aluminium opak. Oh, aluminium opak. Oke, iya, aluminium opak. Jenis aluminium yang paling termurah ya. Iya, paling tipis. Paling tipis. Kayak gini, Pak. Oh ya, tapi yang sudah sih bakaran harganya berapa, Mas? Sama itu 12.000 per kilo. 12.000 per kilo. Lanjut ke Habib ya. Jadi buat Habib Rizik, Habib Bahar yang selama ini dijadikan sebagai simbol perlawanan pribumi seperti saya, mereka adalah simbol-simbol imigran Yaman, keturunan imigran Yaman yang bikin resah pasca reformasi ya, karena saya juga merasakan bagaimana mereka melalui FPI itu mengobrak-abrik tatanan sosial, tatanan kenegaraan, pasca reformasi mereka menghendaki bahwa Indonesia harus bersyariat, NKRI bersyariat. Artinya apa? Mereka menghendaki Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika ingin dijadikan sebagai negara Islam, walaupun di situ harus melalui proses amandemen UUD 45 yang jelas juga Pancasila, yaitu sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Itu proses perjalanan FPI melalui gerakan sosial, gerakan keagamaan yang pada puncaknya kemarin pada masa Pak Jokowi mereka dibubarkan karena pasca reformasi ya, mereka mendapatkan angin segar oleh Habibie, kemudian diteruskan oleh Gus Dur. Kenapa nggak membubarkan mereka? Karena euforia pada saat itu
reformasi, di mana setiap warga negara bebas untuk menyampaikan pendapat, bebas berdemokrasi, bebas untuk menyampaikan ideologi, termasuk komunis juga. Tetapi komunis nggak bisa hidup karena Batap MER nggak bisa dicabut. Ya, itu yang menjadikan pijakan si Habib Rizik itu selalu keluar-keluar PKI, padahal PKI nggak bakalan bangkit kembali. Kalau sisa-sisa ideologi sosialis itu bisa lah, tapi kalau secara formal dalam kenegaraan nggak bakalan bisa kalau PKI itu bangkit kembali. Lagi-lagi kita kembali kepada oknum-oknum Habib yang semakin hari semakin kesini mereka semakin gelisah ya, karena secara faktual, keren nemen bahasanya faktual. Secara fakta itu memang Habib itu banyak oknumnya, doktrinnya juga banyak sekali menyesatkan. Pernah doktrin, ngerti doktrin Mas? Iya. Mempengaruhi ajaran. Ya. Contohnya apa misalnya doktrin sesat Habib? Ya contohnya enda bisa nuruti keinginannya apa sih dilakukan Habib, kudu ditiru lah. Oh, kudu ditiru. Iya, terus apa maning? Masya Allah, berkah barokah 10 barokah. juta. Iya, Eben dapat berkah masuk surga bersama Habib. Wah ya, ini ternyata tukang rongsok real ini guys. Ya, saya kenapa ditutupin karena kemarin kontennya ada kumisnya, ini nggak ada guys. Jadi malu nanti saya dititeni sama muhiber. Kumis bang, laka. Biasanya saya di sini nih untuk bikin konten. Nah, ini salah satu rongsoker juga yang sedang mau muat. Mas, muat apa Mas? Emberan. Emberan itu apa? Ah, itu ada proyek ini. Ya, lur apa Wak? Water cooler bekasnya. Oh iya. Ini kumis, untuk kumis. Oke. Ini ada kumisnya. Oke, ini. Ya. Topinya Jaya Raya, Wak. Waktu tugas ning Jakarta apa? Ora, Kelurahan Rawamangun. Berarti dekat Bonbin ya, Pak ya? Dekat Bonbin. Aslinya di sih, Rika. Ya. Iya lah. Kerubut. Ya Allah. Itu ngenyong bocah wingi sih ya. Dadi ora paham Rika. Blok kayak siapa? No, motoris bersatu, Mang. Endi? Motoris bersatu. Berarti anak-anak sing dadi motoris. Oh, apa nyopir lagi? Motoris? Di hebat dong ini di pelaut. Di water cooler. Iya. Oke, kita lanjut ke polemik nasab tadi ya. Gede-gede ning kanan ning jero to, ente to. Jadi ini ada salah satu pengunjung di rongsok kami cari onderdil atau spare part mesin water cooler namanya. Water cooler, water air coolernya muler-muler. Oke, kita lanjut. Jadi closing aja, nggak usah lama-lama. Jadi polemik nasab ini nggak mungkin akan berlanjut, akan menemui jalan panjang mungkin sampai Imam Mahdi datang ya. Masya Allah, mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa. Tapi ini mungkin akan redup kalau para Habiber, para baklawur itu cooling down lah, cooling down. Kalau memang apa yang kontra dengan Habib ini terlalu banyak, itu hanya akan reda kalau para Habib-Habib ini diam, jangan mengeluarkan statement apapun yang membantah para imader ya, para pribumer yang sekarang sudah mulai bangkit, termasuk saya juga tukang rongsok mulai mendukung untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para banyak Habib itu salah, doktrin-doktrin yang sesat. Nah, kenapa ada orang yang bilang jangan itu hanya oknum, jangan mengeneralisir kepada Habib atau habaib yang ada di Indonesia, karena yang terjadi itu mereka hanya oknum-oknum, tapi di lapangan terlalu banyak oknum ya. Terus yang kedua, kenapa walaupun kita nggak boleh mengeneralisir, tapi kita terus berkoar-koar tentang perlawanan terhadap Habib ya, karena mereka menjual Nabi,
mereka mengatasnamakan keturunan Rasulullah, dzurriyyah wa Rasulullah, terus mendoktrin. Akhirnya umat kan sadar nggak pantas keturunan Rasulullah itu berbuat seperti itu. Beda dengan Wali Songo yang sama-sama juga keturunan Nabi, sebagaimana yang disampaikan bahwa memang Wali Songo, dan itu diakui oleh Habib Rizik, Wali Songo itu keturunan Nabi. Lah saya sebagai pengamat polemik nasab sombong amat saya merasakan bahwa dzurriyyah Wali Songo itu tidak ada masalah. Mereka tidak pernah mengaku bahwa dirinya keturunan Rasulullah. Dia lebih baik menutup diri, lebih baik tidak koar-koar. Dia tidak pernah menjual bahwa di dalam tubuh mereka mengalir darah Rasulullah. Itu Wali Songo. Ya, pertanyaannya kenapa hanya yang klan Baklawi ini yang terus mendoktrin, mengkapitalisasi, menghegemoni. Pokoknya pirang-pirang lah. Itu saja dulu review kali ini Rongsok dan Habib. Mudah-mudahan Habib Oknum Odum Habib meniru dengan Rongsok ya, walaupun tidak dipakai oleh orang tapi masih bisa bermanfaat. Tapi kalau Habib, waduh, kalau payah. Oke Mas, ada kata-kata terakhir sebelum meninggal kan ini lapak untuk cari kerja, cari Rongsok. Semoga para Habib panjang umur. Panjang umur, sadar. Iya sadar. Oke. Dan saya juga berharap kalau ada yang salah buat penonton saya, tolong dikoreksi. Jangankan saya yang tukang rongsok, Habib yang mengaku keturunan Nabi aja banyak salah, apalagi saya. Tapi ini hanya kecil pemikiran saya, sejauh mana apa yang saya ketahui selama ini, itulah yang mungkin sebagian kecil saya katakan di konten ini. Terima kasih. Indonesia Jaya, Indonesia maju tanpa merdeka kondisi, tanpa Habib-Habib yang suka dawir, yang suka mendoktrin. Kalau mereka tetap lakukan itu, angkat kaki dari sini. Apalagi Habib Bahar yang mengglorifikasi umat seolah-olah dia pahlawan. Nggak ada, udah zamannya diguyu, diketawain oleh orang-orang kampung saya, kakek-kakek saya. Dulu kemana Antek Belanda, sekarang sudah aman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada tempatnya. Jangan ajarin Allahu Akbar. Orang NU setiap sholat itu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30, Allahu Akbar 33 kali, belum lagi takbir-takbir yang lainnya ya. Di Bahar, sadarlah kau nak. Tete Ciping datang ke sini ya. Kalau masih peteta masih ting biar gue lempar pakai ini Habib Bahar, pakai sandal rongsok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.